Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 12016339. Di sini saya akan membahas tentang loyalitas. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Pelanggan didefinisikan oleh Gospes dalam beberapa definisi, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah beradu argumentasi dengan pelanggan. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dihapuskan. Menurut Kotler dan Giller, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan atau total customer value adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologi yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Di dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 91, dalam ayat ini menjelaskan dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berfikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat sendiri, duduk ataupun terbaring. Ia memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam, tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari siksa neraka. Kaitannya apabila dalam pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, yaitu kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kegiatan yang dilakukan, baik itu dalam berdiri, berbaring, duduk. Kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya dapatkan setelah saya menonton video tersebut ialah pembicara dalam video tersebut adalah Ronald KJ Krishna Ayuni dan Resti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Nilai pelanggan merujuk pada perbandingan. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk memanfaatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Karakteristik loyalitas pelanggan: yang pertama, pembelian secara teratur. Pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan. Pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya. Pelanggan tidak mudah beralih kepada produk atau jasa pesaing. Yang saya dapatkan ketika saya membaca artikel ini. Artikel ini berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian, Manfaat, Dimensi, dan Strategi. Artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan,
menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Bush dan Goldstein, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Artikel ini juga menjelaskan tentang manfaat, strategi, dan dimensi dari nilai pelanggan. Manfaat yang dapat saya ambil dari artikel ini, saya menjadi lebih paham bahwa nilai pelanggan itu adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan juga memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai penumbuh pangsa pasar. Hasilnya pelanggan akan menjadi puas dan juga pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Saya menerapkan teori pada artikel ini ke dalam bisnis saya dengan cara memahami kebutuhan pelanggan saya terlebih dahulu. Saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah saya mengetahui yang pelanggan saya butuhkan, kemudian saya akan membuat kualitas yang super bagi pelanggan agar pelanggan saya merasa puas. Dalam Quran surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu aw yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaitannya, kandungan ayat ini adalah bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain karena sikap ini merupakan salah satu sikap yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan. Karena mengutamakan kepentingan orang lain juga dianjurkan dalam Islam. Mendahulukan kepentingan pelanggan memang bukan hal yang mudah, namun itu merupakan hal yang mendasar dalam suksesnya sebuah usaha. Nilai-nilai kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar bagi pemasar, di mana para pemasar dapat memberikan layanan kepada pelanggan didasari nilai-nilai syariah Islam, yakni bersikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Judul dari topik artikel ini adalah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk
meningkatkannya. Topik ini menjelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga menjelaskan mengenai kepuasan pelanggan. Manfaat yang saya dapatkan dari topik ini adalah saya mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi utama pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur atau tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Selain itu juga saya dapat mengetahui bahwa ada 10 cara dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu 1. Menghubungi konsumen secara berkala. Yang kedua, membuat konten yang berkualitas. Yang ketiga, menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan. Yang keempat, membalas email secara cepat. Yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, menghargai sudut pandang pelanggan. Yang ketujuh, memberikan sentuhan personal. Yang kedelapan, realistis namun tidak terlalu ribet. Yang kesembilan, mengidentifikasi peluang secara proaktif. Yang kesepuluh, jelas dan transparan. Dalam bisnis saya akan menerapkan teori ini, yaitu dengan cara selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang berbelanja pada bisnis saya. Saya juga akan melakukan evaluasi kualitas pelayanan karyawan saya, apakah kerjanya sudah baik atau belum. Dan saya akan mensurvei kepuasan pelanggan akan bisnis yang saya lakukan. Karena survei kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis saya. Yaitu dengan survei saya akan menjadi tahu kualitas dari produk saya. Kemudian juga saya bisa mengevaluasi produk yang kurang disukai pelanggan. Setelah saya membaca artikel yang ditulis oleh Hikmah Endraswati, dalam topik ini, artikel ini menjelaskan tentang mutu produk, nilai dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Saya menerapkan teori yang dijelaskan di artikel ini dalam bisnis saya, ialah dengan cara menciptakan produk yang berkualitas yang dapat menarik minat pelanggan untuk membeli, karena pelanggan akan merasa puas ketika membeli barang yang mempunyai kualitas yang bagus. Dan saya menerapkan teori ini dengan promosi dan iklan, serta mengenali siapa pelanggannya, dan juga mencari tahu apa yang membuat perusahaan saya dan perusahaan lainnya berbeda, dan nilai apa yang diberikan kepada pelanggannya. Artikel yang ditulis oleh Moh Nasuka. Artikel ini membahas tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Artikel ini menjelaskan tentang menawarkan konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan inti dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Manfaat yang saya peroleh dari membaca artikel ini adalah saya menjadi tahu bahwa pendekatan konsep Islam marketing yang berdasarkan teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Saya menerapkan teori ini dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis saya, dan saya juga menerapkan sikap yang lemah lembut dalam melayani pelanggan agar pelanggan yang datang ke perusahaan saya akan merasa puas karena mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya dengan kualitas yang baik. Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwasannya
Ayat ini menganjurkan umat muslim untuk bermusyawarah dan memaafkan dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarahlah dengan hati yang tenang untuk mengambil sebuah keputusan terhadap suatu perkara. Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf, lemah lembut. Surah ini juga berisi tentang mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi Allah. Ayat tersebut sangat berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, yaitu kita harus melayani pelanggan dengan sikap yang lemah lembut. Di dalam ayat ini memberikan gambaran bahwa sikap lemah lembut merupakan faktor penting dalam memberikan layanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi harapan. Di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 menjelaskan tentang orang-orang yang rendah hatinya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan curhatan rahmat dan ampunan, rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tentram dan sejahtera. Hubungannya adalah bahwa sikap rendah hati dan murah kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan dan juga membuat para pelanggan merasa senang. Selain itu, sikap seperti ini merupakan indikator kedalaman iman seseorang. Manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari bab ini ialah setelah mempelajari bab 7 ini, saya menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu. Dengan bersikap baik setiap melayani pelanggan. Dengan begitu pelanggan akan menjadi merasa puas dan akan menjadi berlangganan untuk membeli produk tersebut. Dan itu disebut membangun nilai loyalitas pelanggan. Selain itu juga saya menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis, karena setiap pembeli akan mencari mutu produk yang baik untuk mereka dan yang membuat mereka puas ketika kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.